Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Aulia Putri dari kelas 6D akan menjelaskan tentang model-model penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu model interpretif GRIS. Di sini sebagai interpretif mencari makna bukan mencari hukum, berupaya memahami bukan mencari teori. Yang kedua yaitu grounded research. Para ahli ilmu sosial, khususnya para ahli sosiologi, berupaya menemukan teori berdasarkan data empiris, bukan membangun teori secara deduktif logis. Yang ketiga yaitu model etnografik, merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi yang mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi. Etnometodologi ini merupakan metodologi penelitian yang mempelajari bagaimana perilaku sosial dapat dideskripsikan sebagaimana adanya. Istilah metodologi dikemukakan oleh Harold Garfinkel. Yang keempat yaitu model paradigma naturalistik, merupakan model yang telah menemukan karakteristik kualitatif yang sempurna. Yang kelima yaitu model interaksionisme. Simbolik interaksi simbolik memiliki teoritik dan orientasi metodologi tertentu. Pada awal perkembangannya, interaksi simbolik lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan masyarakat atau kelompok. Yang keenam yaitu model konstruktivis. Sebagaimana interpretif, menolak objektivitas sebagaimana dianut oleh positivisme, mengakui adanya fakta, adanya realitas empirik, sedangkan konstruktivis berpendapat bahwa yang ada adalah pemaknaan kita tentang empiri di luar diri kita, empirical konstruk fact atau ilmu, dan kebenaran itu dibangun sifatnya pluralistik dan plastis. Selanjutnya yaitu masalah atau fokus masalah dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawakan oleh peneliti masih kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, tentatif, dan akan dapat berkembang atau berganti setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawakan peneliti. Yang pertama tetap, yang kedua berkembang, yang ketiga berubah total. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertajam penelitian. Fokus penelitian ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dalam situasi sosial. Sumber masalah. Stoner pada tahun 1982 mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adapun pengaduan dan kompetensi. Selanjutnya yaitu tentang perumusan masalah dan modelnya dalam penelitian kualitatif. Sugiono menjelaskan bahwa berdasarkan level of explanation suatu gejala, maka secara umum terdapat 3 bentuk atau model rumusan masalah, yaitu rumusan masalah deskriptif, komparatif, dan
asosiatif. Rumusan pertama yaitu rumusan masalah deskriptif, adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif, adalah rumusan masalah yang memadu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif atau hubungan, adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan yang lain. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip perumusan masalah. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu masalah penelitian, Moleong menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar. Yang kedua, prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Yang ketiga yaitu prinsip hubungan faktor. Selanjutnya yaitu fokus terhadap wahana untuk membatasi studi. Selanjutnya yaitu prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi eksklusi. Prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah, prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah, prinsip yang berkaitan dengan hasil kajian kepustakaan, dan yang terakhir yaitu prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.